Man, Woman, and the World. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan seorang pria yang bisa mendengar percakapan tetangganya di sebuah apartemen karena dindingnya terlalu tipis. Tokoh utama dalam film ini adalah Ryo dan Satsuki, yang masing-masing diperankan oleh Keita Ono dan Sora Aoi. Ryo bekerja di salah satu media cetak di sebuah perusahaan. Dia baru saja pindah ke apartemen baru atas rekomendasi teman kantornya. Ryo punya banyak teman media di sana. Dia selalu pulang malam hari. Saat akan mengerjakan laporan, dia bisa mendengar suara dari tetangga sebelahnya yang kebetulan adalah seorang wanita. Dia mencoba menempelkan telinganya ke dinding supaya suaranya terdengar lebih jelas. Karena Ryo belum pernah bertemu dengan tetangganya, dia hanya bisa membayangkan bagaimana rupa tetangganya itu. Ryo sampai bisa memprediksi apa yang sedang dilakukan oleh tetangganya. Bahkan mendengarkan suara tetangganya sampai menjadi rutinitas. Ryo membayangkan kalau kamar tetangganya pasti penuh dengan aksesoris wanita. Suatu hari saat akan berangkat kerja, dia mengambil sampah tetangganya dari tempat sampah dan membukanya. Sepertinya dia punya sedikit rencana untuk bisa berkenalan dengannya. Lalu, terlihat wanita itu seperti sedang mendapat teror via telepon yang mengancam dirinya. Wanita itu ketakutan dan dia akhirnya memanggil pacarnya dan akhirnya mereka enak-enak di sana. Keesokan harinya, Ryo menebak kalau tetangganya itu bekerja di salah satu restoran yang ada di dekat situ. Karena wanita itu selalu pulang malam, jadi dia mendatangi satu persatu restoran yang ada di situ. Sampai akhirnya dia mendatangi restoran dan seorang pelayan menghampirinya dan menawarkan makanan. Ryo tampak tidak asing dengan suara pelayan itu, dan dia yakin kalau pelayan itu adalah tetangganya. Dan itu pertama kalinya dia melihatnya. Sampai di rumah, Ryo membuat alat yang bisa mendengarkan suara lebih jelas. Dia menyambungkan ke headsetnya. Bahkan dia bisa mendengar suara tetangganya saat dia makan. Esoknya, Ryo memesan sebuah paket dan menyuruh kurirnya untuk mengantarkan paket itu ke kamar tetangganya. Malamnya, paketnya tiba, dan yang mengantar adalah tetangganya yang bernama Satsuki. Satsuki bilang kalau paket ini salah alamat. Padahal memang itulah tujuan Ryo. Dan akhirnya mereka berkenalan. Ryo lalu membagikan beberapa makanan untuk Satsuki. Satsuki lagi-lagi diteror orang via telepon, dan itu didengar oleh Ryo, yang membuat dirinya juga penasaran siapa yang telah meneror Satsuki. Ryo berbicara pada temannya kalau dia punya kenalan baru. Dia mengatakan kalau dia membuat alat untuk mendengarkan Satsuki, tapi alat itu terkadang suka error dan menimbulkan suara berisik. Temannya lalu menyarankan Ryo untuk menghubungi ahli penyadap yang juga seorang temannya. Saat ahli penyadap itu mengecek apartemennya, dia bilang kalau seseorang juga telah menyadap kamar Satsuki. Ryo pun terkejut. Ternyata dia bukan satu-satunya yang mendengar pembicaraan Satsuki. Ryo melihat ada seorang pria yang habis dari tempat Satsuki. Mereka curiga dan akhirnya masuk ke kamar Satsuki dengan membobolnya. Saat sudah masuk, si ahli penyadap membuat jaringan yang ada di kamar Satsuki menjadi rusak. Alhasil, orang yang menyadap kamar Satsuki tidak bisa melihat CCTV. Saat berada di kamar Satsuki, Ryo terkejut karena bukan seperti imajinasinya. Sangat simpel dan tidak seperti kamar cewek. Mereka menemukan beberapa mic dan kamera pengintai di kamar Satsuki. Setelah mengecek kamarnya, mereka juga melihat mobil si penyadap kamar Satsuki. Tanpa pikir panjang, Ryo mendatanginya dan orang itu ternyata adalah pacar Satsuki. Esoknya, Ryo bertemu dengan Satsuki yang habis senam. Dia mengajaknya untuk kopi bareng. Mereka berbincang-bincang dan saling menanyakan pekerjaan mereka. Malamnya, Satsuki lagi-lagi diteror. Sementara itu, pacar Satsuki dari mobil mengapatinya sambil berolahraga tangan. Ryo yang melihat itu jengkel dan merasa kesal. Hari demi hari, Satsuki tampak kurang nyaman dengan pacarnya karena dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Malam harinya, Satsuki mengantarkan paketnya Ryo lagi. Kali ini, Ryo mengajaknya masuk dan makan bareng di kamarnya. Satsuki menceritakan masa lalunya yang suram. Keluarganya dituduh mencuri dan membuat namanya jelek di mata masyarakat. Karena kejadian itu, orang tua mereka bercerai dan Satsuki akhirnya pindah ke kota itu. Saat asik ngobrol, Satsuki ditelepon pacarnya dan dimarahin. Pacarnya bilang kalau dia akan menemuinya sebentar lagi. Saat bertemu, pacarnya langsung memeluknya dan tampak agresif pada Satsuki, yang akhirnya mereka melakukan mantap-mantap. Pacar Satsuki sepertinya memang gila. Dia meminta Ryo untuk melakukan enak-enak dengan Satsuki dan membayarnya.
Tapi Ryo menolaknya. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, Satsuki menemui ibunya dan berbincang padanya kalau dia sudah punya pacar, tapi dia kurang nyaman dengannya. Ryo meminta temannya untuk membuat drama demi mengerjai pacaran Satsuki. Salah satu temannya berpura-pura menjadi Satsuki yang ceritanya dia sedang ditagih utang oleh seseorang. Pacar Satsuki yang melihat itu tampak ketakutan dan dia pun akhirnya pergi dengan mobilnya. Sementara itu, Ryo dan Satsuki kembali ke apartemen mereka. Saat Ryo tiba di kamarnya, dia senang karena rencana mereka menakuti pacar Satsuki berhasil. Dia lalu memberikan uang kepada temannya yang dikasih sama pacar Satsuki. Dan pacar Satsuki ketakutan di apartemennya karena dia ditagih utang sama temannya Ryo. Esoknya, Satsuki mencoba mendatangi pacarnya di apartemennya. Tapi, salah seorang penghuni di sana mengatakan kalau dia sudah pergi beberapa hari yang lalu. Satsuki yang mendengar itu, lalu stres dan kecewa karena ditinggalkan begitu saja. Dia mengajak Ryo untuk minum-minum di kamar Ryo. Karena kebanyakan minum, Satsuki mulai mabuk dan ngelantur. Dia menyalakan musik dan mengajak Ryo untuk berjoget ria di sana. Setelah berjoget, mereka kecapean. Dan Satsuki mencoba mengajak Ryo untuk mantap-mantap. Ryo yang awalnya mau berubah pikiran dan tidak jadi main dengan Satsuki. Satsuki paham akan itu, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Dia menangis dan seperti menyesal dengan perbuatannya. Keesokan harinya, saat Satsuki lagi asik membaca, dia dikejutkan dengan kedatangan pacarnya. Pacarnya marah-marah karena dia harus membayar utang-utang Satsuki. Satsuki merasa tidak tahu menanggung persoalan itu. Pacarnya mengamuk dan mencoba menyakiti Satsuki dengan pisau. Lalu datang Ryo dari belakang dan menolong Satsuki. Ryo mencoba mengulur waktu dan menyuruh Satsuki untuk kabur. Tapi Satsuki malah pergi ke kamar Ryo. Saat di sana, dia melihat ada sebuah kabel dan headset terpasang di dinding. Dia mencoba mendengarkan, dan ternyata suaranya berasal dari kamarnya. Ryo terpojok dan akan ditikam. Lalu datang temannya Ryo dan membawa pergi pacar gilanya Satsuki. Ryo kembali ke kamar dan melihat Satsuki mengkhawatirkannya. Satsuki lalu pergi ke kamarnya untuk mandi dan menenangkan diri. Esoknya saat habis pulang kerja, Satsuki teringat kalau di kamar Ryo ada penyadap suara di dindingnya. Dia sengaja membuat suara-suara yang membuat Ryo ketagihan. Dia juga menyalakan keran air di kamar mandi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lalu dia diam-diam pergi ke kamar Ryo dan melihat Ryo sedang senam jari. Ryo terkejut Satsuki ada di kamarnya. Dia pun malu. Satsuki tersenyum. Dia membuka pakaiannya dan mengajak mantap-mantap dengan Ryo. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Man, Woman, and the Wall. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Sampai jumpa.